saya mau mengajak saudara merenungkan satu firman di Matius 24 ayat 12. Katakan di hari-hari akhir kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya mau mengajak saudara untuk melawan kasih kita menjadi dingin, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Penyebab dari kasih menjadi dingin ada beberapa, dan hari ini salah satunya yaitu masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bukan hanya kita sendiri, tapi secara seluruh dunia menghadapi tantangan masalah yang sama, baik dalam sosial politik, dalam ekonomi, dalam kesehatan dan sebagainya. Ya, itu juga dirasakan oleh pemazmur yang ada di Mazmur 73 yang saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Pemazmur mengeluh akan beratnya tekanan, masalah, tantangan, dan dia hampir tidak melihat kebaikan Tuhan di tengah kesulitan dan pergumulan hidupnya. Itu ada di ayat 1 dan 2. Dan dia hampir mau melepaskan menjaga hatinya yang tulus dan bersih di ayat 13 dan 14. Ya, begitu mungkin juga kita punya kepikir, kenapa saya waktu dekat mau menjaga hati saya di tahun integritas ini, kenapa tantangan semakin banyak. Tapi pemazmur hanya dapat mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi setelah dia masuk ke dalam hadirat Tuhan di ayat 16-17. Dan juga di ayat 23 kita melihat pemazmur memilih untuk tetap mendekat kepada Tuhan biarpun di tengah-tengah masalah tantangan. Dan di ayat 24 akhirnya dia dapat berdamai dengan keadaannya. Berdamai bukan berarti dia menyerah dan dia tidak berjuang dan dia tidak mengharapkan ada perubahan mujizat, tapi dia bisa menerima karena dia tahu Tuhan izinkan itu terjadi karena ada satu rancangan Tuhan yang baik. Sehingga dia pada saat dia berdamai, dia bisa mendengar tuntunan Roh Kudus dan dia mengalami kemenangan di ayat 24. Ya, saya mau membagikan bahwa kenapa Tuhan izinkan hal tantangan masalah seringkali terjadi dalam hidup kita, bukan karena dia benci kepada kita, tetapi karena satu adalah dia mau mendisiplinkan kita, anak-anaknya, seperti yang di Ibrani 12 5b sampai 7 katakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, kita tahu kita sebagai orang tua yang kurang sempurna pun kita bisa mendidik anak kita karena kita mau dia menjadi lebih baik dan karena kita melihat ada potensi dalam dirinya. Begitu juga mungkin saudara ingat ada seorang pianis terkenal di dunia yang berasal dari China, Lee Yun-tik. Waktu dia kecil, mamanya harus membuat dia mengelatih tangan main piano sampai 8 jam satu hari. Saya percaya 8 jam itu tangannya itu akan sakit dan ini. Tapi dia baru tahu sesudah dia besar dan dia mengalami ini karena dia tahu dulu dia sudah disiplinkan oleh mamanya. Dan kedua adalah Tuhan mengizinkan itu adalah untuk melatih gerejanya menjadi gereja yang tangguh. Supaya kenapa saudara? Karena kita akan memerintah bersama Tuhan. Tangguh, arti kata tangguh itu adalah sukar dikalahkan dan kuat. Saya percaya Tuhan menginginkan orang yang memerintah bersama dia adalah orang-orang yang tangguh, bukan orang yang gampang sedikit langsung kalah, sedikit langsung jatuh gitu ya. Tetapi di 2 Timotius 2 ayat 12a katakan di dalam bahasa Inggrisnya, jika kita bertahan dalam kesukaran, kita akan memerintah bersama dia. Ya, ada 3 cara bagaimana kita bisa melawan kasih kita menjadi dingin di tengah-tengah tantangan masalah dalam kehidupan kita. Adalah satu, fokus. Kita perlu fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Pemazmur karena dia begitu fokus kepada masalah tantangan hidup dia nggak melihat kebaikan Tuhan. Ya, begitu juga kita, kalau kita fokus kepada masalah kita nggak akan pernah melihat kebaikan Tuhan yang selalu sebenarnya setiap hari kita akan lihat. Kasih setia Tuhan adalah selalu baru setiap pagi, setiap
hari, saudara. Dan kedua adalah menguatkan diri. Menguatkan diri ada contoh dua hal yang kita bisa belajar dari Daud, adalah di 1 Samuel 30, di mana pada saat dia pulang dari perang, dia melihat semua apa yang dia ada, istri, anak, harta benda semua hilang. Dan dia juga diancam akan dilempari batu oleh pengikut-pengikutnya. Tetapi kita lihat di 1 Samuel 30 ayat 6b, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Pada saat dia malam sebelum dia disalib, dia begitu takut, tapi dia tahu dia harus melakukannya, dan dia menguatkan dirinya kepada Tuhan. Itu tercatat di Lukas 22 ayat 44 sampai 45, di mana malaikat Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Biarlah kita pada saat tantangan begitu membuat kita merasa takut, biarlah kita menguatkan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ketiga adalah dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Seperti Mazmur 73 berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananmu. Ya, ada orang-orang di dunia ini pada saat mereka menghadapi tantangan masalah dalam hidup mereka, mereka memilih untuk mendekat kepada hal-hal yang nggak bisa menyelesaikan masalah mereka. Mereka mendekat kepada obat-obatan ataupun kepada orang pinter ataupun kepada alkohol. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita akan bisa menyelesaikannya bersama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.